Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari kelas 3A. Akan menjelaskan tentang UAS mekanika fluida. Yang pertama, bab 3, kesetimbangan benda terapung. Benda yang terendam di dalam air akan mengalami gaya berat sendiri atau Fg. Benda dengan arah vertikal ke bawah dan gaya tekanan air dengan arah vertikal ke atas. Gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung atau gaya buoyance atau Fb. Seperti gambar di samping, jika Fg lebih besar dari Fb, maka benda dalam kondisi tenggelam. Fg sama dengan Fb akan melayang. Fg lebih kecil dari Fb akan terapung. Oke, selanjutnya hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang terapung atau tenggelam dalam zat air akan mengalami gaya apung sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes dapat diterangkan dengan memandang suatu benda sembarang yang terendam ke dalam zat diam. Nah, seperti gambar di samping, ini adalah gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda sembarang yang terendam. Selanjutnya, kestabilan benda terapung. Suatu benda terapung dalam kesetimbangan stabil apabila titik pusat berada di BO, berada di bawah titik pusat apung atau AO, dan jika sebaliknya, maka benda dalam kesetimbangan tidak stabil. Apabila titik pusat benda atau BO berimpit dengan titik pusat apung benda AO, maka benda dikatakan dalam keseimbangan sembarang atau indifferent. Seperti gambar ini, yang pertama stabil karena AO lebih kecil dari BO. Yang kedua labil, AO lebih besar dari BO. Yang ketiga indifferent, AO sama dengan BO. Kondisi stabilitas benda terendam maupun terapung dapat diketahui berdasarkan tinggi metasentrumnya. Titik metasentrum adalah titik potong antara garis vertikal melalui pusat apung. Nah, lalu dapatlah rumus di mana LO dibagi volume cair dikurangi AO AB. Nah, LO adalah momen inersia. V-nya ada volume zat cair. AO dan BO adalah jarak antar pusat apung dan pusat benda. Berdasarkan nilai tinggi metasentrum, bahwa jika M lebih besar dari O, maka benda akan stabil. M sama dengan O, maka benda dikatakan stabil netral atau indifference. Jika M lebih kecil dari O, benda dikatakan labil. Selanjutnya, ini adalah contoh soal. Diketahui silinder berdiameter 3 meter dan tinggi 3 meter terbuat dari bahan dengan rapat relatif 0,8. Benda tersebut mengapung di dalam air dengan sumbu vertikal. Hitung tinggi metasentrum dan selidiki stabilitas benda tersebut. Nah, jawabannya seperti ini. Ya. Volume air yang dipindahkan adalah V seperempat dikali pi dikali diameter kuadrat dikali H dengan hasil 16,965. Nah, tinggi metasentrumnya adalah minus 0,066 meter. Karena MO lebih kecil dari 0, maka menunjukkan bahwa M berada di bawah BO sehingga benda ini tidak stabil. Nah, ini adalah caranya. Nah, selanjutnya bab 4. Zat cair dalam kesetimbangan relatif. Zat cair di dalam tangki yang bergerak dengan kecepatan konstan tidak mengalami tegangan geser karena tidak adanya gerak relatif antara partikel zat cair atau antara partikel zat cair dengan bidang batas. Zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Apabila zat cair berada di dalam suatu tangki dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka zat cair tersebut tidak terpengaruh oleh gerak tangki. Nah, zat cair dalam kesetimbangan relatif. Berat partikel zat cair atau W yang bekerja di vertikal ke bawah dengan rumus W sama dengan M kali gravitasi. Dengan M adalah massa partikel dan G adalah persamaan gravitasi. Gaya karena percepatan F yang bekerja secara horizontal. F sama dengan M kali A kali X. Dengan AX
adalah percepatan horizontal. Gaya tekan P pada partikel zat cair yang tegak lurus di permukaan. Hukum Newton 2 untuk gaya-gaya dalam arah horizontal, di mana Fx sama dengan M kali Ax. Ya. M-nya adalah massa partikel dan Ax-nya adalah percepatan horizontal. Lalu P sin delta sama dengan M kali Ax. Hukum Newton 2 untuk gaya-gaya dalam arah vertikal, karena percepatan adalah dalam arah horizontal, berarti alfa Y sama dengan 0. Sehingga P cos delta dikurangi W sama dengan 0. P cos delta sama dengan M dikali G. Nah, ini adalah gambarnya. Berat prisma W yang bekerja vertikal ke bawah sama dengan W sama dengan mg dikali rho g h kali a. Gaya karena percepatan F yang bekerja secara vertikal, Fy sama dengan MAY sama dengan rho h a besar dikali AY. Gaya tekanan hidrostatis pada gambar prisma, P sama dengan P kali A. Dengan menggunakan hukum Newton 2 untuk gaya-gaya vertikal yang bekerja pada prisma, Fy sama dengan MAY. P min W sama dengan MAY. PA besar dikurangi rho GH kali A besar sama dengan rho GH A besar kali AY. Nah, seperti rumus di bawah ini. Nah, selanjutnya, Fx sama dengan F cos J sama dengan M AX. Fy sama dengan F sin J sama dengan MAY. Dengan hukum Newton 2 untuk gambar Fx sama dengan M kali AX. Nah, P dengan sin sama dengan M kali AX. Dengan hukum Newton 2 untuk gaya horizontal, Fy sama dengan MAY. P cos min W sama dengan MAY. P cos dikurangi Mg sama dengan MAY. Apabila persamaan 4.3 dibagi persamaan dengan 4.4 akan didapat. Nah, seperti ini. Tg sama dengan AX per G, H per B sama dengan AX per G. H sama dengan AX kali B bagi G. Dengan H adalah tinggi tekanan di titik B besar dan B kecil adalah panjang tangki. Nah, ini adalah langsung ke contoh soalnya aja. Sebuah truk bermuatan air dengan panjang bak 3,5 meter dan tinggi 1,5 meter berisi air sedalam 1 meter. Hitung kemiringan air di dalam bak truk apabila mengalami percepatan 50 meter per sekon kuadrat dan berapa kecepatan horizontal maksimal agar air tidak tumpah. Nah, seperti gambar di samping, truk dengan tangki bermuatan tinggi 1,5, panjang 3,5, dan kedalaman air 1 meter. Kemiringan bak yang dicari adalah 78,9 derajat. Dengan sudut sebesar itu, air akan tumpah. Oleh karena itu, agar air tidak tumpah dengan kecepatan truk adalah delta H sama dengan B per 2 dikali tan, dengan hasil 15 derajat. Nah, pembuktian agar air tidak tumpah, delta H sama dengan 3,5 bagi 2 dikali 0,285 sama dengan 0,451, sehingga apabila air ditambahkan tidak melebihi batas maksimal bak tersebut. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.